Halo semuanya, selamat datang di Teror Tengah Malam. Di video kali ini, gua akan menceritakan kelanjutan dari cerita yang berjudul Kuntilanak Merah Tol Cipularang. Cerita ini berasal dari akun Wattpad dengan username @ramdan_nahdi. Jika kalian belum mendengarkan cerita part 1, disarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu agar dapat mengerti keseluruhan isi ceritanya. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara itu. Rasanya ingin dihiraukan saja, tapi tidak bisa. Suara itu terus mengganggu. Kubuka mata perlahan. Dalam gelap, melihat pintu lemari bergerak maju mundur dengan sendirinya. Spontan, kembali kututup mata, lalu menutup telinga dengan bantal, sambil terus berkata dalam hati, "Jangan ganggu aku mau tidur." Tak lama, suara itu pun menghilang, sehingga aku sudah bisa tidur dengan tenang. Dalam tidur, aku kembali bermimpi. Mimpi ini dimulai dengan aku yang berdiri di pinggir jalan melihat mobil lalu lalang. Dari kejauhan, kulihat ada sebuah mobil minibus yang melaju kencang. Gerakan mobilnya sedikit aneh, oleng ke kanan dan ke kiri. Mobilnya terus melaju, mengarah ke bagian belakang kontainer yang sedang diam di bahu jalan. Suara benturannya keras sekali. Bagian depan minibus sudah ringsek tak terbentuk. Terlihat sebuah tangan menjulur keluar dari kaca samping mobil yang pecah. Tangannya masih bergerak-gerak, seperti meminta pertolongan. Ada suara ledakan. Mobil minibus itu tiba-tiba terbakar. Tangan itu pun menghilang, tenggelam dalam kobaran api yang semakin membesar. Tiba-tiba dari kejauhan, kulihat ada seseorang yang keluar dari kobaran api. Seluruh tubuhnya hangus, nyaris seperti arang. Dengan langkah kaku, dia berjalan mendekatiku. Entah kenapa, pada saat itu aku tidak bisa berpindah tempat. Hanya diam saja menatap sosok menyeramkan itu yang semakin mendekat. Wah, aku pun terbangun. Lalu melihat pintu lemari sudah terbuka lebar. Kuambil ponsel dan melihat jam. Ternyata sudah pukul 5 pagi. Aku bangkit, berjalan ke arah kamar mandi, melewati lemari dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu buang air kecil dan mengambil wudhu di wastafel. Setelah sholat subuh, langsung pergi keluar kamar. Pintu kamar ibu sedikit terbuka. Kuintip ke dalam, ternyata ibu baru selesai sholat subuh. Terlihat menggunakan mukena. "Bu," sapaku mengagetkan ibu. "Apa, Dan?" Aku masuk ke dalam kamar. Ternyata Amir sudah tidak ada. "Si Amir kemana?" tanyaku. "Tadi sih bilangnya mau ke bawah," balas ibu. "Oh, aku susul ke bawah juga deh." Aku pergi ke lobi hotel. Kulihat Amir sedang duduk di dekat kolam renang. "Mir," panggilku. "Apa, Kak?" "Hantu yang di lemari itu cowok ya?" tanyaku. "Udah ketemu? Kasian kan?" "Heeh, dipimpiin dia semalam. Terus ada satu lagi yang niruin Akbar." "Hah?" Amir terlihat kaget, kemudian menatapku tajam. Genderuwo," ucapnya. "Nah loh, genderuwo dari mana yang iseng masuk kamar?" "Nggak tahu dah, Kak. Namanya juga hotel, pasti banyak ruang kosong. Mungkin dia cuma mampir sebentar." Amir mengajakku keluar hotel. Tujuannya untuk mencari sarapan. Ada gerobak soto ayam di depan hotel, cocok dengan udara Bandung yang dingin di pagi hari. Kami pun mengobrol tentang kejadian kemarin sambil duduk di bangku kayu, menunggu pesanan selesai. Amir berkata, kalau kuntilanak merah yang mengikutiku itu lebih kuat daripada yang pernah aku pegang wajahnya. Dia berasal dari sebuah pohon di dekat rest area kilometer 97. Tidak hanya satu, di sana ada lebih dari 5 kuntilanak merah. Pemimpinnya itu yang mengikutiku sampai ke hotel. Alasannya karena aku tidak sengaja melihatnya di jalan tol. Sungguh alasan yang aneh, padahal melihatnya saja tidak jelas.
Pesanan pun sudah tersedia di meja kayu. Kami pun mulai makan. Itulah kak, kenapa Amir pas pulang pergi Karawang Bandung malam-malam gak pernah mau buka mata batin, ucap Amir sambil memasukkan 2 sendok sambal ke soto ayamnya. Kenapa? Balasku. Terlalu banyak hantu lalu lalang. Ada yang nangis lah, ada yang jerit-jerit minta tolong. Kadang-kadang nih, ada yang ngikut juga karena dia tahu kalau Amir bisa ngeliat. Terus kalau ngikut gimana? Tanyaku. Ya aku usir, balasnya. Pernah juga pas tengah malam pulang lewat tol Cipularang sama teman-teman. Amir ngeliat banyak orang tergeletak di jalanan, di dekat bus yang terguling gitu. Kondisinya kasihan, ada yang kejepit badan bus, kepalanya pecah, dan lain-lain, ucap Amir. Amir pikir ada kecelakaan, soalnya ada ambulan lewat dari arah berlawanan. Pas besok paginya Amir cek berita, ternyata nggak ada kecelakaan apa-apa. Makanya kak, nanti pas pulang dari sini, mending kakak tidur aja. Soalnya kan kondisi kakak lagi kurang sehat, terus jadi lebih sensitif. Daripada nggak sengaja lihat yang aneh-aneh, terus ngikut sampai rumah, ya mending dipaksa tidur, pesan Amir. Iya, mending gitu sih, balasku. Selesai sarapan, kami pun kembali ke hotel dan bergegas mandi. Setelah mandi, aku langsung merapikan pakaian. Akbar bilang, pagi ini dia akan mengajak jalan-jalan ke daerah Lembang sekaligus check out dari hotel. Semua sudah rapi, aku memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Lalu pergi duluan bersama Amir ke lobi hotel. Di kolam renang ini kalau malam rame kak, ucap Amir sambil menatap pintu kaca yang mengarah ke kolam renang. Dingin-dingin renang, gak ada kerjaan amat. Bukan orang maksudnya, kuntilanak. Kalau jam segini mereka kemana? Tanyaku sambil meminum segelas teh hangat yang disajikan staf hotel. Masuk ke kamar-kamar yang kosong. Ibu dan Akbar sudah turun ke lobi, langsung berjalan ke resepsionis untuk mengurus check out dari hotel. Keluar dari hotel, Akbar langsung tancap gas menuju sebuah restoran dengan konsep alam bebas di daerah Lembang. Kami duduk di gazebo, ditemani suara aliran sungai yang jernih. Setelah itu, Akbar mengajak kami berkeliling kota Bandung, sekalian mencari oleh-oleh. Sehabis sholat maghrib, kami pun pulang ke rumah. Amir sudah menurunkan senderan joknya, bersiap-siap untuk tidur. Aku memikirkan kata-kata Amir tadi pagi dan memilih untuk tidur. Tidak terasa, mobil sudah sampai di tol Cikampek. Parah banget sih, pada tidur semua, protes Akbar ketika melihatku bangun. Aku pun hanya bisa tersenyum tipis sambil mengangguk-anggukkan kepala. Percuma juga bangun, lu aja nggak bisa diajak ngobrol pas lagi nyetir, batinku. Ibu pun membuka matanya saat mendengar keluhan Akbar. Ibu baru tidur sebentar kok. Tadi pas lewat kilometer 90, perasaan ibu nggak enak banget. Jadi baca ayat kursi terus sampai ketiduran, ucap ibu sambil mengganti posisi duduk. Amir masih belum juga bangun. Sepertinya dia kelelahan setelah semalaman kurang tidur. Mobil terus melaju, kini sudah tiba di pintu tol Karawang Timur. Tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah. Udah sampai ya? Tanya Amir yang baru saja memejamkan mata. Belum, ucapku. Amir melihat keluar mobil. Ah, bohong sih kakak, ini sudah sampai depan perumahan. Ya lagian, tidurnya ada kayak orang mati. Ngantuk kak. Akhirnya kami pun sampai di rumah. Akbar langsung meminta aku, ibu, dan Amir turut. Sekalian membawa barang-barang dari dalam mobil. Sementara itu dia memarkirkan mobilnya. Kucing pada kemana ya? Tanyaku pada ibu. Ya kami memelihara beberapa kucing liar yang biasa ada di sekitar kompleks. Kucing-kucing pun mulai berdatangan. Aku mengabsennya satu persatu. Bu, si kuning gak ada kayaknya, teriakku sambil menjaga kucing-kucing agar tidak berlarian ke ban mobil. Ntar juga pulang, sahut ibu. Aku masuk ke dalam rumah, mengambilkan makanan buat kucing, lalu membawa tas dan barang bawaan lain ke dalam. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah 3 hari, si kuning tidak pulang ke rumah. Selama itu pula, aku dan ibu terus mencari keberadaannya. Ibu menduga ada orang yang mengambilnya.
Seminggu sudah si Kunang tidak juga kembali. Aku pun sudah mengikhlaskan kepergiannya. Sampai di suatu malam, terdengar suara gemuruh di langit-langit kamarku. Seperti ada kucing ribut. Dalam hati, berharap itu adalah suara si Kuning. Namun suaranya semakin lama semakin menjauh lalu menghilang. Keesokan harinya, sekitar pukul 12 malam, aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Meong, meong. Terdengar suara kucing mengeong dari arah dapur. Aku pun berjalan perlahan ke sana, kemudian menyalakan lampu dapur. Dan tidak ada kucing. Meong. Suaranya kembali terdengar. Ternyata dari atas langit-langit. Kutatap lubang udara berukuran 50 kali 30 cm di langit-langit dapur. Tepat di atas lubang itu ada genting yang transparan, sehingga kita bisa melihat langsung langit di malam hari. Aku terus mengadah menatap lubang tersebut. Meng, 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 ucapku menirukan suara kucing. Meong. Kepala seekor kucing muncul. Kulihat baik-baik, ternyata itu adalah si Kuning. Si Kuning terus mengeong meminta makan. Bergegas, kuambil makanannya lalu menaruhnya di sebuah mangkuk plastik. Kemudian naik ke atas meja dapur yang letaknya tepat di bawah lubang itu. Langit-langitnya memang tidak terlalu tinggi, sehingga tanganku masih bisa menggapainya dengan mudah. Kuletakkan makanannya di pinggir lubang itu. Si Kuning pun menghampiri dan mulai makan. Kuelus-elus bulu halusnya sambil berusaha menariknya turun dari sana. Namun dia menolaknya. Terpaksa ku temani dia makan dengan tetap berdiri di atas meja. Makannya nafsu sekali. Mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan. Ketika sedang mengelus-elusnya, terlihat sekelebat bayangan hitam melintas di genting transparan. Aku tersentak kaget. Nyaris terjatuh dari meja. Lalu buru-buru turun dan kembali ke kamar. Suara langkah kaki si Kuning sedang berlari terdengar jelas di kamarku. Kayaknya dia udah selesai makan, pikirku. Aku mematikan lampu dan laptop, lalu berbaring di tempat tidur. Sebelum tidur, aku masih memikirkan bayangan hitam tadi, berharap tadi hanya salah lihat. Belum lama memejamkan mata, suara dari langit-langit itu kembali muncul. Suaranya tepat di atas kamarku dan berlangsung cukup lama. Oh, si Kuning, pikirku. Suaranya semakin keras. Berisik, aku pun menutup telinga dan kain sarung, lalu tidur menghadap ke arah tembok. Dalam keadaan setengah sadar, ada sebuah dorongan di belakangku. Aku pun langsung tersadar, tapi tidak berani melihat ke belakang. Pergi, jangan ganggu, ucapku masih memejamkan mata tanpa menghadap tembok. Dorongan itu kembali terjadi, hingga beberapa kali. Sepertinya dia ingin melakukan sesuatu kepadaku. Aku hanya diam saja sambil terus membaca doa. Sebelum menghilang, dorongan itu semakin kuat hingga kepalaku terbentur tembok. Au, ucapku kesakitan. Aku bangkit, masih menutup mata, meraba-raba tembok kamar untuk menyalakan lampu kamar. Bunyi saklar, menandakan lampu sudah nyala. Kubuka mata, melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa di kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah itu, aku tidak bisa tidur lagi, memilih untuk menyalakan laptop dan bermain game sampai subuh. Aku tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Amir pun tidak ada di rumah. Beberapa hari ini, dia sedang pergi keluar kota. Besok malamnya, aku sedang membuat mie di dapur. Aku menengok ke atas, melihat ke arah lubang tersebut. Sepasang bola mata berwarna merah menyala sedang menatap ke arahku. Jantungku berdetak dengan cepat. Kumatikan kompor lalu berlari ke kamar. Lebih baik menahan lapar daripada harus masak mie sambil ditonton oleh dua bola mata merah itu. Di dalam kamar, aku langsung melompat ke atas tempat tidur dan menutup tubuh dengan selimut. Dalam hati, tak henti-hentinya melafalkan ayat-ayat suci hingga tak terasa aku pun tertidur. Dan kejadian yang sama terulang kembali. Aku mendapatkan sebuah mimpi menyeramkan. Mimpi yang tidak akan pernah kulupakan sampai kapanpun. Di dalam mimpi, seakan-akan aku sedang berdiri di dapur.
Kulihat ada sesuatu yang turun perlahan dari lubang langit-langit. Setelah kuamati, bentuknya seperti lidah. Lidahnya panjang sekali menjulur hingga menyentuh meja dapur. Kini terlihat rambut yang menjuntai hingga ke lantai. Beruntung wajahnya tidak terlihat, terhalang oleh rambut itu. Jemari berwarna putih pucat dan kecoklatan muncul. Menggenggam bibir lubang, jemari itu bergerak-gerak memamerkan kukunya yang panjang dan hitam. Sosok yang menakutkan itu turun perlahan dalam posisi terbalik. Kini sudah berdiri melayang di atas meja. Wajahnya terlihat jelas. Seorang wanita dengan wajah setengah rusak dan berlumuran darah. Ada 2 taring panjang di mulutnya dan lidah yang menjulur hingga ke bagian perut. Gaun merah yang sosok itu kenakan mengingatkanku dengan yang aku lihat di hotel dulu. Dari dapur, dia melayang menuju kamarku, kemudian duduk di meja, samping tempat tidur. Dengan kaki yang bergerak maju mundur, sosok itu mulai bersenandung lirih sekali. Di saat itu, aku berusaha bangun dari tidur, tapi tidak bisa. Seperti ada sesuatu yang menahanku untuk membuka mata. Sesuatu yang merayap-rayap di wajah. Rasanya dingin dan kasar. Dalam bayanganku, itu adalah jemari tangannya yang menyentuh wajah dengan posisi melayang tepat di atasku. Sosok itu kembali berbaring di sampingku, berusaha mendekapku. Kali ini aku berontak, terus berdoa sambil mencoba mengusirnya dan tidak menggangguku lagi. Kurasakan hawa dingin mulai menjalar di leher dan telinga. Sosok itu ketawa melengking tepat di telingaku. Suaranya lambat laun mengecil dan menghilang. Aku masih terdiam sambil mengatur irama jantung yang berdetak cukup kencang. Ingin sekali membuka mata dan melihat apakah sosok itu sudah pergi. Namun, tidak ada keberanian dalam diri. Hingga akhirnya aku hanya berbaring dan bersembunyi di balik selimut sampai azan subuh berkumandang. Pintu kamar terbuka. Dan, itu siapa yang masak mie di dapur? Tanya ibu. Kami di rumah hanya berdua, jadi ibu sudah pasti tahu jika bukan dia pasti itu kerjaanku. Aku mah, balasku sambil membuka mata. Kok ditinggal gitu aja, berantakan pula, omel ibu. Nanti aku ceritain mah. Aku pun bangkit dari tempat tidur dengan mata lelah karena kurang tidur. Setelah sholat subuh, mulai menceritakan semua kejadian yang menimpaku tadi malam. Siang harinya, Amir baru pulang dari luar kota. Aku pun menceritakan kejadian semalam padanya. Dia sempat heran, bagaimana bisa kuntilanak merah itu masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamarku. Katanya nggak ada yang bisa masuk ke dalam rumah atau kamar, ucapku. Harusnya begitu kak, balasnya. Apa dia tahu kalau Amir lagi keluar kota? Hehehe, sambungnya disertai tawa. Mungkin pinter juga ternyata dia. Awas aja kalau sampai dia datang lagi. Setelah kejadian malam itu, aku mengalami flu berat. Selama seminggu lebih, Amir pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, berjaga-jaga jika si kuntilanak merah itu datang lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga akhirnya tak terasa sudah setahun. Kuntilanak merah itu tidak pernah datang lagi. Sampai menjelang akhir tahun 2019, Amir dibuat kerepotan dengan ulah kuntilanak merah dari tempat yang sama. Kali ini bukan aku yang diteror, melainkan teman dekatnya. Teror yang lebih menakutkan daripada yang menimpaku, bahkan hampir mengancam nyawanya.